Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku, dan subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Muatan pelajaran PKN yaitu peraturan tata tertib di sekolah. Aturan di sekolah yaitu pertama, aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang. Kita harus mematuhi peraturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Contohnya yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, perhatikan halaman 11 di buku paket kalian, yaitu pada teks bacaan di samping tentang Rani anak yang rajin. Salah satu kalimat yang menunjukkan sikap Rani adalah Rani selalu disiplin dalam menyelesaikan tugas, yang artinya tepat waktu. Disiplin artinya tepat waktu. Nah, kemudian mematuhi aturan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tertib saat belajar di dalam kelas. Yang keempat, memperhatikan saat guru menjelaskan. Yang kelima, tidak berkelahi dengan teman. Yang keenam, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Poin kedua, akibat tidak mematuhi peraturan di sekolah, yaitu contohnya, hari ini Nina datang terlambat karena ia kesiangan bangun karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karenanya terlambat, Nina tidak mengikuti pelajaran PPKN hari ini. Nah, contoh akibat dari melanggar aturan di sekolah. Aturan yang pertama yaitu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Jika dilanggar, kelas menjadi kotor. Yang kedua, aturan di sekolah tidak membuang sampah sembarangan. Jika melanggar, halaman sekolah menjadi kotor. Yang ketiga, tertib saat belajar di kelas. Jika melanggar, ribut dan mengganggu teman yang lain. Yang keempat, rukun dengan teman-teman sekolah. Jika melanggar, akan terlibat perkelahian. Yang kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Jika terlambat atau melanggar, tidak dapat mengikuti pelajaran yang sudah berlangsung. Yang keenam, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Akibatnya jika melanggar, tidak konsentrasi saat belajar. Nah, tata tertib di sekolah yang harus dipatuhi. Yang A, tidak terlambat datang ke sekolah. Yang B, menyapa guru saat berpapasan. Yang C, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang D, berpakaian rapi. Yang E, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Yang keempat, memberi tanda setuju atau tidak setuju pada kegiatan berikut. Nah, poin 1-4, tindakan yang dilakukan yang pertama adalah mengobrol dengan suara keras di dalam kelas. Jawabannya tidak setuju, manfaatnya akan menimbulkan keributan. Kemudian yang kedua, duduk tenang saat membaca buku pelajaran di kelas. Setuju karena mudah menerima pelajaran yang akan dijelaskan. Yang ketiga, mengembalikan buku sesuai dengan tempatnya. Setuju, manfaatnya bagi yang ingin mencari dan membaca buku itu kembali dapat dengan mudah dicari. Yang keempat, melaporkan kepada ibu atau bapak guru mata pelajaran jika sudah selesai mengerjakan tugas. Jawabannya setuju. Manfaatnya, maka kita akan dengan cepat mengetahui hasil yang kita peroleh dengan nilai yang tertera pada tugas yang sudah kita kerjakan. Yang kelima, peraturan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu menjaga kebersihan merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah.
Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, perhatikan contoh pada halaman 33, perhatikan teks di buku paket kalian. Nah, kemudian perhatikan jawaban yang sudah Ibu jawab. Pengalaman laksanakan tata tertib saat mengikuti pelajaran olahraga dan melanggar tata tertib saat mengikuti pelajaran olahraga. Disimak dan dibaca. Nah, perhatikan halaman 56, tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Yang A, hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. 1. Memperhatikan bapak atau ibu guru saat menjelaskan. 2. Menyelesaikan tugas dari guru setelah penjelasan. 3. Tidak boleh ribut dan juga bermain saat di kelas. 4. Tugas dari guru sebaiknya dikerjakan tepat waktu. Yang B, aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena 1. Kita akan lebih mengerti materi yang disampaikan. 2. Melatih diri untuk bersikap disiplin. 3. Jika kita ribut akan mengganggu teman yang juga fokus menerima pelajaran. 4. Selain membentuk sikap disiplin, juga akan menambah nilai tambah dari Bapak Ibu guru. Halaman 57, tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh bermain. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu teman. Yang keempat, tidak boleh malas ketika menyelesaikan tugas. Yang B, aku tidak boleh melakukan hal itu karena 1. Mengganggu fokus dalam belajar. 2. Menjadi tidak mengerti penjelasan guru. 3. Mengganggu teman menjadi tidak fokus dalam menerima pelajaran. 4. Tidak dapat menyelesaikan tugas. Perhatikan percakapan halaman 96 dan latihan soal pada halaman 97. Percakapan halaman 96 tentang Siti, Dayu, dan Beni, dan juga Edo. Nah, halaman 97 nomor 1 yaitu jawabannya merawat hewan seperti merawat ikan yang ada di kolam, memberi makan dengan teratur, mengganti airnya, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, agar lingkungan tidak tercemar. Yang ketiga, kita menegur dengan sopan dan mengatakan taatilah peraturan yang sudah dibuat. Yang keempat, A. Merawat hewan peliharaan. Yang B. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, perhatikan halaman 98 berikut. Ada hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan di sekolah. Tanda panah adalah jawabannya. Ya, coret tembok kelas, tanda panahnya dengan gambar kedua, tidak boleh ya dilakukan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya pada gambar 3 itu boleh dilakukan agar lingkungan bersih. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas dengan gambar yang pertama, itu artinya bekerja sama dan itu boleh dilakukan. Nah, setelah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini, kita dapat simpulkan bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan memiliki tata tertib dan peraturan yang harus kita patuhi. Untuk tugas hari ini, yaitu membuat video singkat, kalian mempraktikkan mematuhi peraturan di sekolah. Contohnya saat mengerjakan tugas sekolah tepat waktu di rumah. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video Ibu hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.